Oke, halo. Pagi ini kita mau ngobrol sama yang ngurusin kali ya, ngurusin UAN. Tapi ngobrol sebenarnya santai aja ya. Yang ngurusin UIN Jakarta Press. Ini ada Kak Ros, Bu Rosa, dan saya sendiri, Umi. Kalau di sosial media bisa di-search my name is Umi. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin tentang UIN Jakarta Press dari A sampai Z atau A sampai apa ya, K gitu ya? Iya, boleh. Gitu. Jadi ngobrolnya santai. Jadi maksudnya ya udah mungkin agak random dikit, cuma masih tetap UIN Jakarta Press, nggak usah serius-serius. Ini lagi nungguin pertanyaan. Ya, dia nunggu di pertanyaan, kemudian dia mau jawab, dia lagi nanti jawabannya udah hafal belum ya? Gitu. Oke. Pertama mungkin kayak gini ya, sebenarnya UIN Jakarta Press itu makhluk apa? Gitu. Iya. Mungkin Kak Ros bisa jelaskan. Iya, jadi kalau UIN Jakarta Press itu adalah penerbit kampus yang resmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi setiap universitas itu hanya memiliki satu penerbit kampus, dan di kampus kita yaitu adalah UIN Jakarta Press, begitu. Itu kan UIN Jakarta, jadi lembaga penerbitan. Iya, betul. Oke. Terus ini kapan sih ini berdiri gitu, atau sampai ini eksis lagi gitu? Itu gimana, cerita dong? Sebetulnya sudah berdiri lama ya, sekitar 11 tahun yang lalu, tahun 2012. Cuma memang sempat tidak aktif begitu. Jadi mulai diaktifkan kembali pada saat di Puslitpen itu tahun 2021. Itu sudah mulai kita menerbitkan bekerja sama dengan penerbit IKP di luar UIN. Itu tahun 2021 sebanyak 16 buku. Begitu, Bu Umi. Nah, kemudian itu tepatnya kapan sih resminya gitu ya? UIN Jakarta Press itu hidup lagi gitu. Hidup kembali itu mungkin sebelum saya masuk UIN ya, Bu ya. Jadi tahun 2021 itu mulai perapihan administratif gitu oleh waktu itu koordinator UIN Jakarta Press, Bu Nengsri, dirapikan kembali bahwa kita memang ada beberapa buku yang belum dikirimkan begitu ke Perpusnas. Kemudian setelah itu rapi, kemudian mencoba untuk menerbitkan kembali. Tapi memang karena belum IKP, jadinya perlu bekerja sama gitu dengan penerbit yang IKP gitu, supaya nanti dari para dosen yang menerbitkan di UIN Jakarta Press ini itu hukumnya dapat dinilai begitu, Bu, dan juga dapat bermanfaat juga ya, karena dengan penerbit IKP yang memang diakui secara nasional. Oke, itu ya sudah dijelaskan. Nah, kemudian nih waktu itu kan sempet tuh ya audiensi sama Perpusnas. Itu ngapain aja sih? Nah, audiensi dengan Perpusnas itu adalah salah satu poin penting begitu untuk UIN Jakarta Press. Kenapa? Karena saat itu posisinya di UIN Jakarta sendiri ada sekitar 30-an penerbit gitu, ada di fakultas-fakultas, ada di prodi-prodi, dan ada di luar prodi dan fakultas, tapi masih dalam lingkup UIN. Nah, ternyata tahun 2022 itu ada aturan terbaru dari Perpusnas bahwa memang hanya ada satu penerbit kampus. Nah, oleh karenanya dari Puslitpen ya bersama dengan Bumi itu kami memohon arahan gitu dari pimpinan bahwa memang penerbit mana yang akan ditunjuk sebagai penerbit kampus UIN. Ternyata yang ditunjuk adalah UIN Jakarta Press, dan dari situlah kami berkonsultasi dengan Perpusnas terkait dengan bagaimana terkait dengan aturan, kemudian dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dengan fakultas-fakultas gitu, supaya nanti UIN Jakarta Press ini dapat berdiri gitu dan juga disupport gitu oleh fakultas-fakultas. Oke, itu jadi UIN Jakarta Press itu menjadi single account dengan menggunakan SK Rektor gitu. Jadi satu-satunya penerbit di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kayak gitu ya. Kemudian dari 2021 itu udah berapa buku yang diterbitkan? Kalau diterbitkan UIN Jakarta kan baru ya 2023 ya?
2023 yang menggunakan, enggak sih, 2022 sudah ada Bu, cuman 2021 itu kita 16 buku itu kerjasama oke. sebanyak 16 buku dengan Raja Grafindo waktu itu. Kemudian di tahun 2022 kami mencoba untuk satu terobosan baru supaya tidak hanya buku cetak tetapi juga digital book. Jadi kami juga ingin mengajukan elektronik SBN, jadi kami split menjadi dua, kerjasamanya satu dengan Raja Grafindo dan juga satu lagi dengan Dipublish. Kemudian di tahun 2023 itu 20 buku ya dengan Dipublish begitu. Oke, kayaknya agak ngos-ngosan ya. Iya, saya agak ngos-ngosan. Minum dulu. Minum dulu. Bu, apa ini Bu? Ini air putihnya dari Uineral. Oke, silakan baik. diminum dulu. Terima kasih, Dan Bu. ini ada jus Ini punya Uin juga sayur ya, Bu, dan ya? buah, bikin sendiri juga. Nih. Ya punya Uin juga. Minum untuk hidup, bukan hidup untuk minum. Iya, stop. Udah minum dulu. Kayaknya ngos-ngosan ngejelasinnya gitu ya. Iya, ini berat pertanyaannya. Saya mikir-mikir Tapi memang dulu. ini dibikin cerita aja. Iya. Oke. Kita santai. Iya, Jangan tegang. Ya guys, sebentar, orangnya lagi minum. Udah, Bu. Oke, lanjut. Iya, lanjut Bu. Boleh. Lanjut, kita ngobrol lagi tentang UIN Jakarta Press. Dan saya agak frozen nih, nanya apa lagi gitu ya. Kemudian mungkin bisa dijelasin aturan kita. UIN Jakarta Press kan punya website tuh. Iya, betul. Nah, kenapa harus ada website dan wajib punya website? Mungkin bisa dijelaskan Nah, iya, ke depan kan? betul. Jadi di tahun 2022, Agustus 2022, salah satu surat edaran dari Perpusnas itu adalah bahwa penerbit kampus tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu itu hanya menerbitkan atau hanya meminta ISBN gitu, itu bisa. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Jadi memang kita harus mengikuti seperti alur penerbitan pada umumnya, mungkin seperti dengan penerbit swasta di luar. Kemudian dari alur tersebut tentu harus dijual. Jadi memang ada poin plusnya juga. Jadi kalau dulu mungkin namanya POD ya, print on demand. Jadi perlunya apa, kemudian dicetak berapa, itu kemudian selesai. Nah, kalau sekarang itu Bapak Ibu bisa loh, maksudnya menjual buku-buku Bapak Ibu yang sudah didaftarkan gitu, sudah dibantu penerbitannya oleh UIN Jakarta Press. Nah, di situ nanti dari UIN Jakarta